Three, two, one, jump! Assalamualaikum, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali sama Ibu dalam YouTube channel Cikgu Fitri. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi tema 1 subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup pembelajaran kedua. Sebelum Ibu memberikan materi, jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi dari Ibu. Terima kasih. Yuk, mari kita belajar. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan bergerak dengan sirip, cicak merayap di dinding. Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bergerak ya, anak-anak. Kalau tidak bergerak, itu tandanya ia benda mati. Contohnya batu, kursi, meja, dan lain-lain. Gerak makhluk hidup itu ada dua macam. Gerak berpindah tempat dan gerak tidak berpindah tempat. Nah, sekarang kita akan membahas cara bergeraknya hewan. Yang pertama, hewan yang berenang menggunakan siripnya, yaitu ada ikan, ada paus, ada juga lumba-lumba. Kedua, hewan yang terbang menggunakan sayapnya antara lain ada belalang, kupu-kupu, burung, lebah, dan capung. Ketiga, hewan yang berjalan dengan kakinya antara lain ada ayam, kuda, kucing, gajah, zebra, harimau, dan masih banyak lainnya. Keempat, hewan yang melompat antara lain ada katak, kanguru, kelinci. Kelima, hewan yang bergerak dengan cara melata antara lain ada ular, cacing, dan buaya. Keenam, hewan yang bergerak dengan cara memanjat dengan kedua tangan dan kakinya yaitu beruk. Dan yang ketujuh, hewan yang bergerak dengan bergelantungan dengan kedua tangan dan kakinya antara lain ada kera dan orang hutan. Sekarang Ibu pengen tanya nih sama anak-anak Ibu, apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, untuk mengetahuinya, ayo kita cari tahu apakah tumbuhan juga bergerak seperti manusia dan hewan lainnya. Tumbuhan juga bergerak, tetapi tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Tumbuhan bergerak menuju cahaya matahari, sedangkan akarnya bergerak ke bawah menuju sumber air. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas menggunakan paru-paru yang terletak di rongga dada kita. Sedangkan ikan bernapas dengan insang, berbeda dengan manusia. Karena ikan itu hidupnya di air, jadi bernapasnya juga menggunakan insang. Hewan lain seperti kucing, kambing, rusa, anjing itu bernapasnya dengan paru-paru. Nah, cacing bernapas dengan permukaan kulitnya. Jadi nak, pernapasan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apakah tumbuhan juga bernapas anak-anak Ibu?
Iya dong, tumbuhan juga bernapas. Tapi alat pernapasan tumbuhan itu tentu tidak sama dengan alat pernapasan pada manusia dan hewan lainnya. Alat pernapasan pada tumbuhan itu disebut dengan stomata atau mulut daun dan lentisel atau lubang kecil pada batang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Biji kacang hijau dapat tumbuh menjadi kecambah. Kecambah memiliki akar dan daun. Manusia juga tumbuh, yaitu dari bayi hingga dewasa. Ciri-ciri pertumbuhan manusia adalah bertambahnya tinggi dan berat badan. Coba kamu bandingkan tinggi badanmu dengan adikmu. Bandingkan pula tinggimu sekarang dan 5 tahun yang lalu. Pasti berbeda karena mengalami perkembangan. Begitu pula dengan pertumbuhan hewan. Hewan tumbuh semakin tinggi dan besar. Lama-kelamaan hewan akan menyerupai induknya. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan juga. Semakin lama batangnya besar, daunnya rimbun, dan akarnya kuat. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Cara perkembangbiakan hewan sebagai berikut. Pertama, ovipar atau bertelur. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan bertelur adalah ikan, kura-kura, elang, ayam, buaya, dan masih banyak lainnya. Pertama, ovipar. Kedua, vivipar atau beranak. Hewan ini berkembang biak dengan cara beranak. Contoh hewan beranak adalah sapi, kucing, orang utan, ikan paus, dan hiu. Kedua, vivipar, ovovivipar, atau yang disebut juga dengan bertelur dan beranak. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Contoh hewannya yaitu ikan pari, ikan hiu, ular, bunglon, iguana, ikan gupi, kadal, kuda laut, platypus, salamander. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Tapi ada juga hewan yang memerlukan hewan lain untuk makan. Bagi manusia dan hewan, mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri melalui tubuhnya. Akan tetapi, berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan bisa menghasilkan makanan melalui tubuhnya sendiri. Tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Tumbuhan menyerapnya dengan menggunakan akarnya. Berdasarkan jenis makanan. Pertama, herbivora atau pemakan tumbuhan. Hewan ini memakan rumput, daun-daun, biji-bijian, buah-buahan, atau kulit pohon. Contoh hewan herbivora ini adalah kambing, sapi, kerbau, kuda, unta, keledai, jerapah, monyet, kelinci, tupai, belalang, kupu-kupu, dan masih banyak lagi. Kedua, karnivora atau hewan pemakan daging. Hewan ini bergantung pada hewan lain untuk makanannya sehari-hari.
Contoh hewan karnivora adalah singa, katak, burung, yaitu burung elang, kadal, ular, beruang kutub, dan lain-lain. Ketiga, omnivora atau hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contoh hewan omnivora adalah ayam, tikus, dan monyet. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Ada juga daun putri malu akan menutup daunnya jika kita sentuh. Ada lagi buah pada pohon pacar Cina yang akan meletus atau membuka jika disentuh. Pada hewan, ada hewan landak dan kaki seribu. Mereka akan menggulung badannya jika disentuh. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh juga merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjaga perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Ibu ada beberapa contoh. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh. Kedua, merawat tumbuhan dan hewan. Tumbuhan harus kamu sirami pagi dan sore. Untuk hewannya juga kamu harus beri makan. Dan jangan lupa kamu membersihkan kandangnya juga. Ketiga, memuji dan menghargai pendapat orang lain. Itulah bagaimana cara kita untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan terkait pada materi kelas 3 tema 1 subtema 1 pembelajaran kedua. Nantikanlah video pembelajaran yang lainnya dari Ibu. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan menambah ilmu pengetahuan. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa kembali anak-anak Ibu.